Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iren Priscilia Manurun dengan NIM 452230037. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi Bank Syariah. Adapun pokok pembahasan, yang pertama pengertian bank syariah, kedua sejarah bank syariah di Indonesia, ketiga ciri-ciri bank syariah, 4. Fungsi perbankan syariah, kelima produk bank syariah, 6. Prinsip perbankan syariah, 7. Perbedaan bank syariah dengan bank konvensional, kedelapan keunggulan bank syariah, dan yang terakhir peran bank syariah dalam perekonomian nasional. Yang pertama, pengertian bank syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yang artinya semua aktivitas bank ini harus sesuai dengan hukum Islam, terutama yang terkait dengan larangan riba, gharar, dan masyir. Adapun sejarah bank syariah di Indonesia, pada tahun 1991 sampai 1992 lahirnya Bank Syariah pertama. Bank Muamalat Indonesia atau BMI berdiri pada 1991 dan mulai beroperasi pada tahun 1992 dan didirikannya atas prakarsa MUI, ICMI, dan pemerintah. Tahun 1998 yaitu payung hukum resmi. Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 memperbolehkan bank konvensional membuka unit usaha syariah atau yang disebut dengan UUS. Tahun 2000-an, pertumbuhan pesat. Munculnya bank syariah baru seperti Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Pada tahun 2008, Undang-Undang Perbankan Syariah dan disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 memperkuat struktur hukum dan pengawasan perbankan syariah. Tahun 2021, merger Bank Syariah BUMN, BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri merger menjadi Bank Syariah Indonesia dan menjadi bank syariah terbesar di Indonesia. Adapun ciri-ciri bank syariah, yang pertama, bebas dari riba atau bunga. Bank syariah tidak mengenakan atau memberikan riba atau bunga, karena bunga dilarang dalam Islam, dan sebagai gantinya digunakan sebagai sistem bagi hasil, jual beli, atau sewa sesuai akad syariah. Yang kedua, menggunakan akad-akad syariah. Setiap transaksi menggunakan akad sesuai hukum Islam, seperti mudharabah atau bagi hasil, musyarakah atau kerjasama modal, murabaha atau jual beli dengan margin, ijarah atau sewa, wadiah atau titipan. Yang ketiga, diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Setiap bank syariah memiliki DPS yang memastikan semua kegiatan sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya, hubungan bank dan nasabah bersifat kemitraan. Hubungan ini tidak sekedar kreditur-debitur, tetapi sebagai mitra usaha yang berbagi keuntungan dan risiko secara adil. Ciri yang terakhir yaitu tidak ada spekulasi dan judi. Dilarang melakukan transaksi yang mengandung ketidakjelasan atau bersifat spekulatif seperti judi dan utang-utangan. Adapun 5 fungsi perbankan syariah. Yang pertama, sebagai perantara keuangan
atau intermediasi yang halal. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, lalu menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan kepada sektor produktif secara syariah atau bebas riba. Yang kedua, mendorong keadilan ekonomi. Dengan sistem bagi hasil dan kemitraan, perbankan syariah menciptakan distribusi pendapatan yang lebih adil tanpa eksploitasi atau penindasan ekonomi. Yang ketiga, mendidik masyarakat tentang ekonomi syariah. Menjadikan sarana edukasi dan dakwah dalam mengenal prinsip ekonomi Islam di tengah masyarakat. Yang keempat, mendukung pertumbuhan sektor real. Pembiayaan bank syariah lebih banyak disalurkan ke sektor real seperti perdagangan, pertanian, dan usaha kecil menengah atau UMKM sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang produktif. Dan fungsi yang terakhir, meningkatkan inklusi keuangan syariah, memberikan akses layanan keuangan bagi masyarakat muslim yang ingin bertransaksi sesuai dengan prinsip agamanya. Adapun produk bank syariah. Yang pertama, produk penghimpunan dana atau funding, yang meliputi tabungan wadiyah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah. Yang kedua, produk penyaluran dana atau financing, yang meliputi murabahah atau jual beli, ijarah atau sewa menyewa, ijarah muntahiyah bitamilik atau IMBT, mudharabah atau bagi hasil, musyarakah atau kerjasama modal, dan kad, pinjaman sosial. Yang ketiga, produk jasa perbankan lainnya atau servis, meliputi giro syariah, transfer dan pembayaran, kartu ATM dan debit syariah, dan bank garansi. Adapun prinsip perbankan syariah. Yang pertama, larangan riba atau bunga. Kedua, larangan garar atau ketidakpastian atau juga yang disebut dengan ketidakjelasan. Semua transaksi harus jelas dan transparan. Akad, objek, harga, dan jangka waktu. Dan dilarang melakukan transaksi yang mengandung ketidakpastian atau spekulasi. Prinsip yang ketiga, larangan maisir atau perjudian. Semua bentuk spekulasi atau perjudian diharamkan. Perbankan syariah tidak mendanai atau terlibat dalam aktivitas spekulatif seperti judi, derivatif spekulatif, atau perdagangan tanpa kepemilikan. Yang keempat, prinsip bagi hasil atau profit and loss sharing. Keuntungan dan risiko dibagi secara adil antara bank dan nasabah melalui akad seperti mudharabah dan musyarakah. Dan prinsip yang terakhir, adil dan transparan. Perbankan syariah menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, dan keterbukaan dalam setiap transaksi. Selanjutnya, perbedaan bank syariah dengan bank konvensional. Adapun perbedaannya, bank syariah itu berdasarkan syariah Islam, tidak mengenal bunga, menggunakan sistem bagi hasil atau margin keuntungan, menggunakan akad-akad syariah, diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, dan yang terakhir menyalurkan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Sedangkan perbedaan bank konvensional yaitu berdasarkan hukum positif dan prinsip kapitalisme, menggunakan bunga sebagai dasar transaksi, menggunakan kontrak pinjaman dan kredit umum, diawasi oleh OJK dan Bank Indonesia saja, dan terakhir tidak memiliki fungsi sosial berbasis agama. Kesimpulannya,
Perbedaan dari antara bank syariah dengan bank konvensional memiliki perbedaan mendasar, terutama dari segi landasan hukum, sistem operasional, dan tujuan usaha. Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang melarang riba, gharar, dan maisir atau spekulasi. Sebaliknya, bank konvensional menggunakan sistem bunga sebagai dasar keuntungan dan tidak terikat pada hukum agama. Selanjutnya, keunggulan bank syariah. Ada 5 keunggulan bank syariah. Yang pertama, bebas dari riba atau bunga. Yang kedua, sistem bagi hasil yang adil. Menggunakan sistem bagi hasil atau mudharabah yang memberikan peluang keadilan antara bank dan nasabah, baik dalam keuntungan maupun risiko. Ketiga, transaksi transparan dan jelas. Setiap akad disepakati secara jelas di awal sehingga meminimalkan sengketa dan ketidakjelasan dalam perjanjian. Yang keempat, meningkatkan literasi keuangan Islami. Bank syariah turut berperan dalam edukasi keuangan berbasis nilai-nilai Islam kepada masyarakat luas. Dan yang terakhir, stabilitas keuangan. Adapun peran bank syariah dalam perekonomian nasional, yaitu sebagai lembaga intermediasi. Bank syariah menghubungkan antara pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan dana melalui prinsip bagi hasil. Yang kedua, mendorong kegiatan ekonomi real. Perbedaan dengan bank konvensional yang baik beroperasi di sektor keuangan spekulatif. Yang ketiga, meningkatkan inklusi keuangan. Bank syariah membuka akses layanan keuangan bagi masyarakat yang ingin bertransaksi secara halal, termasuk mereka yang sebelum enggan menggunakan jasa bank konvensional karena alasan agama. Yang keempat, mengurangi kesenjangan sosial. Melalui fungsi sosial seperti pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dan yang terakhir, stabilitas ekonomi. Karena tidak menggunakan bunga dan lebih berhati-hati dalam pembiayaan, bank syariah cenderung lebih tahan terhadap gejolak krisis ekonomi sehingga berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan nasional. Adapun motivasi, kepercayaan dibangun dari kejujuran. Bank syariah hadir bukan hanya untuk menyimpan uang, tapi untuk menjaga amanah. Sekian dari presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.